Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat yang tampak, yang zahir dalam bentuk fisik yang sempurna, kesehatan jasmani, kesehatan jantung, kesehatan ginjal-ginjal kita, hati kita, pikiran kita, otak kita. Dan kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang batin, seperti kenikmatan memiliki iman, Islam, ihsan, nikmat ma'rifah, serta nikmat kita bisa berpikir, ya, kecerdasan, kesadaran, dan nikmat-nikmat rasa yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini bisa Allah kekalkan nikmat itu dan dilanggengkan sampai akhir kehidupan kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul bersama beliau di hari kemudian bersama sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menafsirkan surah An-Nur, surah 24 ayat 35. Surah ini kalau dibahas di dalam buku biasanya disebut dengan istilah cahaya di atas cahaya, ya. Imam Al-Ghazali membahas tafsir Nur ala Nur ini, cahaya di atas cahaya ini, dengan pembahasan satu buah buku yang menurut ukuran kita cukup mendalam, ya, para ilmuwan. Bahkan mungkin sebagian orang tidak mampu memahaminya karena apa yang disampaikan Al-Ghazali itu juga merupakan pemahaman-pemahaman yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pengalaman spiritual beliau yang mendalam. Maka surah An-Nur ayat 35 ini termasuk bahasan yang katakan saja dalam tanda kutip agak berat. Kenapa agak berat? Ya karena memang secara maknanya dia berkaitan dengan rahasia daripada cahaya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu, kalau secara bahasanya kan begini, Allah itu cahaya langit dan bumi. Dalam ilmu Quran, ya, ulumul Quran namanya, ada namanya ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ya, ayat mutasyabihat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, didefinisikan ulama dengan istilah
terjemahnya itu berbeda dengan maksudnya gitu ya. Terjemahnya berbeda dengan maksudnya. Siapa yang tahu maksudnya? Yang tahu maksudnya yang pertama Allah Ta'ala. Yang kedua, sebahagian ulama ar-rasikhuna bil ilmi, yang dalam ilmunya mereka yang bisa mengerti. Nah, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. War-rasikhun bil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmunya. Dalam ilmu tafsir disebut ini ada dua wakaf. Kalau dalam Quran wakafnya di situ berhentinya la ya'lamu ta'wilahu illallah. Satu lagi la ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang yang dalam ilmunya. Nah, ini dua versi sahabat menafsirkan. Maka nanti Ibnu Abbas mengatakan ana minar rasikhuna fil ilmi. Aku salah satu dari orang yang rasikh dalam ilmu. Karena beliau didoakan Nabi kita SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilih. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini faqihhu fid din. Dia benar-benar faqih dalam agama. Wa 'allimhu ta'wilih, dan ajari dia takwil-takwil dari agama itu. Takwil termasuk takwil ayat Al-Quran. Nah, dari situlah dipahami sebagian ulama takwil itu boleh. Tetapi yang melakukannya warasikhun fil ilmi, seperti Ibnu Abbas, Mujahid. Maka sebahagian sahabat itu terbagi dua. Ada yang membolehkan, yang dalam ilmunya. Ada yang berpemahaman sederhana, karena sahabat ini juga ada yang Arab Badui. Arab Badui itu enggak susah diajak mikir keras, mikir mendalam. Orang ini tidak mau mentakwil, ya. Enggak boleh mentakwil. Dan sahabat itu mengembalikan maknanya tafwid. Tafwid itu dikembalikan ke Allah. Maka alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Nanti kita akan temui di tafsir terjemahan agama, terjemah kitab-kitab itu kita akan temui maknanya apa? Maknanya adalah wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maknanya. Ya kan? Hanya Allah yang tahu maknanya. Nah, ini pertanda bahwa sesungguhnya ayat-ayat mutasyabihat itu diserahkan ke Allah maknanya gitu. Apakah arti alif lam mim alif lam mim? Enggak. Walaupun nanti diterjemahkan situ alif lam mim, tapi terjemahnya itu berbeda dengan maksudnya. Itu yang dimaksud mutasyabih. Maka tidak boleh kita memaksakan kepada orang lain makna mutasyabih itu secara letterlik terjemah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Enggak boleh kita paksakan Allah punya tangan gitu, enggak boleh. Karena maksudnya berbeda dengan terjemahnya, itu mutasyabih. Jadi memahami Quran itu pakai ilmu, ya. Jangan pakai terjemah semua, bahaya. Pakai ilmu. Setiap ayat, setiap hadis itu ada ilmunya. Kalau nanti ayat hadis bicara tentang ekonomi, nanti memahaminya pakai ekonomi Islam. Kalau ayat dan hadis berkaitan dengan hukum, harus dilibatkan ilmu hukum Islam, usul fikih memahaminya. Jangan asik terjemah, nanti kita sesat. Karena bisa jadi nanti terjemahnya tidak sama dengan tafsirnya. Maknanya, begitu ya. Di situlah, maka kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, man ra'a man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi SAW bersabda, barang siapa menafsirkan Quran dengan akalnya, maka hendaklah dia siap-siap masuk neraka. Lalu Ibnu Taimiyah dalam usul tafsir, pengantar ilmu tafsirnya, dia katakan yang dimaksud menafsirkan Quran dengan akal semata-mata adalah bighairi ilmin, menafsirkan enggak pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu, pakai apa? Berarti pakai hawa nafsu. Enggak ada kaedah memahaminya gitu. Ya. Makanya kan unik. Ya Allah fawqa aydihim, Allah punya tangan.
Ainama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Allah punya wajah. Allah meletakkan kakinya di neraka, kemudian neraka itu mengkerut. Mengkerut dia kan. Berarti Allah punya kaki. Ini kalau kita bawa logika sederhana. Berarti Allah bertangan, berkaki, berwajah. Dalam Quran tidak ada kata kepala. Berarti Allah tak berkepala. Kata rambut tak ada, berarti Allah tak berambut. Bertangan, berkaki, tak berkepala, tak berambut, dan tangannya dua-duanya kanan. Berarti tangan Allah dua-duanya tangan kanan. Kan stres orang ini. Karena kalau tak ada dalilnya tak boleh disebut katanya kan. Ini stres nanti Bapak. Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling benar itu, Allah itu tidak punya sifat jisim. Kenapa jisim? Jisim itu dia bendanya benda jahir berbentuk. Itulah yang disebut dengan aliran mujassimah, menjisimkan Tuhan. Zat Allah itu tidak terjangkau, dia tidak ada jisimnya. Yang berjisim itu makhluk. Allah itu hanya sifat maknawi dan ma'ani namanya. Sifat makna. Maka nanti kalau dalam Quran la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada zat Allah itu, tidak sampai kepada Allah daging dan darah kurban. Kenapa? Allah enggak butuh daging darah. Yang butuh daging manusia, makhluk. Yang butuh darah setan. Ya kan? Setan kan makan darah. Binatang. Itu tidak sampai sama Allah karena dia zatnya tidak memerlukan yang fisik. Yang sampai kepada zatnya ke Allah itu apa? Taqwa minkum, ketakwaan. Takwa itu sifat, itu ma'ani namanya. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling benar, mendekati kebenaran, Allah itu tidak fisik, tidak ada jisimnya, tidak bertangan, tidak berkaki. Maka takwil itu, ayat mutasyabih itu dua caranya. Tafwid, serahkan maknanya ke Allah, wallahu a'lam bimuradih. Allah yang tahu maknanya. Yang kedua, takwilkan. Dengan siapa? Dengan takwil ulama warrasikhuna fil ilmi. Apa kata Ibnu Abbas? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di situ maksudnya rahmat Allah. Pemberian Allah lebih utama dari rahmat, dari pemberian orang-orang kafir. Innallaha, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa dikabulkan. Maksudnya bukan zatnya yang turun naik kayak Superman. Yang maksud turun adalah rahmatnya, malaikat rahmat. Jadi kalau kita bermohon langsung kabul. Kalau Ghazali menyebut lebih dalam lagi mananya, mentakwilkannya. Ibnu Hajar rahmatnya yang turun, ulama hadis. Kalau ulama tasawuf itu di dalam sepertiga malam terakhir, itu yang dimaksud dengan Allah turun ke langit dunia, itu hijab-hijab kita dengan Allah itu seperti kebuka, sehingga kita lebih khusyuk, sehingga kita nanti bisa merasakan bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Bukan kau yang menggerak tanganmu, tapi akulah yang menggerakkannya. Jadi rasa kedekatan itu di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah turun ke langit dunia. Rasa kedekatan itu, hijab-hijab antara kita dan Allah itu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi begitu cara ulama-ulama rasikh yang dalam ilmunya memahami. Tapi kalau kita sebut tadi dengan sederhana, kalau menurut saya yang saya pahami, seperti yang saya sebut tadi pengantarnya, sahabat ini kan sebagian ada Arab Badui, tidak bisa berpikir kritis, mendalam. Kalau bahasanya awam lah gitu ya. Jadi mereka tidak mau mentakwil, tidak boleh. Bahkan sebagian mengharamkan dengan takwil. Ini cenderung pemahamannya karena tidak ini. Ya. Nah, kalau kita tidak boleh mentakwilkan, jadi ayat ini kan jadi bahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah, berarti Allah itu cahaya dong. Ya kan? Bapak yakin Allah itu bentuknya cahaya? Hah? Kan nggak boleh ditakwil. Allahu nurus samawati. Allah itu nama zat. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa alal arsy. Ar-Rahman itu nama sifat, nama asma, pengasih. Kalau ini langsung nama zat, bukan sifat lagi. Allah nur samawati wal. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allahu nurus. Allah nur cahaya langit dan bumi. Kalau kita pahami secara tekstual, maka Allah itu cahaya. Benar?
Langit dan bumi. Apakah zatnya itu bentuk cahaya? Oh, ini Allah yang bilang, bukan saya. Kan gitu kan, repot kita nanti. Bisa-bisa kita terjun kepada kesyirikan. Itu cahaya tuh, berarti itu Allah tuh. Kalau gitu kita nyembah Allah, nyembah cahaya. Benarkah seperti itu? Bahaya kan? Kalau menafsirkan, memahami ayat tidak pakai ilmu. Itulah bahayanya menafsirkan ayat hadis pakai terjemah. Bahayanya nanti di situ, Pak. Menyesatkan umat. Ya. Tuh, hati-hati. Maka dulu Imam Asy'ari sempat mengkafirkan orang yang mengatakan Allah bertangan berkaki itu kafir di awal-awal. Tapi karena beliau paham sebagian umat Islam ini ada yang awam, tak bisa diajak berpikir kritis mendalam, beliau tarik ungkapannya. Tak dikafirkannya. Ya kenapa? Karena memang sebahagian kita, umat kita tidak bisa Pak diajak berpikir. Nolak dia akalnya itu. Karena belum nyampe ilmunya bahasanya. Ya. Nggak bisa dipaksa. Nah, ayat ini termasuk ayat yang saya sebut tadi, ayat mutasyabihat, termasuk alat yang paling termasuk alat yang paling rumit ketika kita, karena ini langsung berbicara kepada nama zat. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maksudnya apa cahaya itu? Nah, Al-Ghazali dia jelasin lah. Kalau secara bahasa, secara sederhana untuk orang awam, makna kata beliau, cahaya itu ya seperti ini. Cahaya, penerang. Ya, itu mana sederhananya. Tapi dalam pandangan orang khusus, orang khas, ulama-ulama rasikh, ya, yang dimaksud dengan cahaya itu adalah, ya, di sini disebutkannya ketampakannya bagi sesuatu daya serap. Jadi bisa kita pahami, kita serap. Kenapa? Apa fungsi cahaya? Cahaya itu fungsinya menerangi. Maksudnya menerangi, menunjuki. Yang menunjuki itu apa? Ternyata yang menunjuki itu adalah ilmu, akal, ruh yang buat kita berpikir, menunjuki diri kita. Jadi begitu. Jadi lebih layak disebut dengan cahaya itu adalah itu sesuatu yang menjadi sumber ilmu, sumber yang menunjuki, sesuatu yang sifatnya menerangi, menunjuki. Jadi Allah itu maha cahaya, maha pemberi petunjuk, maha menerangi qalbu. Gitu kan, lebih kepada sana. Bukan dalam arti mana orang awam tadi Allah itu cahaya, oh itu cahaya, banyak cahaya lampu, cahaya matahari. Akibatnya sini kita kan, oh terbit matahari itu ada cahayanya terang, kita sembah cahaya matahari sih kan. Itu namanya tak mengenal Allah, karena dia memahami secara tekstual tadi ya, membahayakan. Maka Allahu nurus samawati, Allah itu dianggap sebagai sumber cahaya, sebagai sumber penerang. Allah itu yang membuat kita bisa berpikir. Allah itu yang memberikan ilmu, petunjuk, menerangi qalbu kita, diri kita. Itu yang dimaksud dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatim fiha misbah. Perumpamaan cahaya petunjuk, ya, daya terang Allah itu Allah berikan perumpamaan. Ini perumpamannya sederhana karena supaya mudah dipahami. Penerima awalnya namanya sahabat Nabi dan sahabat. Kamiskat, miskat itu ini tembok ada lubang, tetapi lubangnya nggak tembus. Orang dulu kan suka buat lubang di tembok kan. Lubang itu dibuat untuk apa? Untuk apa dibuat lubang? Untuk tempat lampu teplok, kan gitu kan, di dinding. Nah, jadi Allah buat perumpamaan gitu, kamiskat, kamiskat. Ya, seperti lubang yang tak tembus cahaya. Ya, perumpamaan cahaya ini seperti lubang tak tembus cahaya. Di dalam miskat itu piha misbah, kamiskat piha misbah. Di dalamnya ada misbah. Jadi misbah itu pelita, pelita besar. Ya, di dalam lubang yang tak tembus cahaya dinding tadi ada api atau pelita gitu ya. Dan di dalam pelita itu piha misbah, kata Allah Subhanahu wa taala, ada az-zujajah. Zujajah itu kaca. Teringatlah dulu kita waktu kecil masih musim lampu teplok kan, umur-umur 3 tahun, 4 tahun kan masih musim coba. Kalau mati lampu orang tua kita taruhin lampu, dihidupin lampunya,
ya pakai minyak tanah, kalau di Medan namanya minyak lampu. Kita sering menyebut minyak tanah di sini kan. Baru kita hidupin, baru dimasukin kaca. Dilapis kaca apinya, ya kan? Kenapa lapis kaca? Supaya terangnya menyeluruh. Nah, itu Allah buat perumpamaan gitu, ya. Dalam pelita itu ada tabung kaca, dan tabung kaca itu seperti bagaikan bintang bersinar. Nah, jadi Allah membahasakannya Ad-Jujajah itu ka'annaha kaukab, seperti bintang. Dengan adanya kaca itu, kalau kita kan kaca biasa, nah ini kacanya kaca seperti katakan saja seperti kristal. Jadi dalam api itu dilapis kaca kristal sehingga dia memancarkan cahaya, gitu kan? Nah, sehingga dia memancarkan cahaya seperti bintang-bintang, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti bintang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak pohon zaitun. Kita minyak tanah nyalain, minyak zaitun. Ya. Sumbernya itu, kalau bahasanya Ibnu Abbas mentakwilkan, menafsirkan ini, sumber cahaya itu, petunjuk itu dari minyak zaitun itu penghidupnya, dari kolbu yang paling dalam. Bisa dijadikan kolbu, ya. Nah. La syarqiyyati wala gharabiyah, yang tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Ya. Nah, di mana letak kolbu kita? Kolbu Bapak di mana letaknya, Pak? Hati kita di mana letaknya? Sebenarnya hati kita itu tidak bertempat. Tapi kalau dada, jantung sini. Nah, ini yang fisik. Kalau hati yang rohani, tempatnya di mana? Sebenarnya tidak ada tempatnya. Maka nanti ketika kita mau melihat sesuatu, Al-Ghazali membuat perumpamaan gini. Kalau kita menjadikan cahaya jahir, itu cahaya jahir yang sederhana, mata, itu sumber cahaya, sumber pengetahuan. Kita lihat itu, jam 5.36, mata kita ngelihat. Nanti pagi terbit matahari, kita lihat matahari. Oh, sudah terbit matahari, kata mata kita. Ini pengetahuan dari jahir. Ya. Tapi ketika kita disuruh misalnya melihat, Pak, coba lihat rumah Bapak. Bisa nggak kita lihat rumah kita dari sini? Nggak bisa. Karena mata ini, dia pertama kelemahannya bisa menipu. Yang kedua kelemahannya dia gampang terhijab. Menipu gimana? Dia lihat matahari terbit kecil banget, segini aja. Padahal matahari gedenya minta ampun, ya kan? Tapi kalau dia lihat kecil aja segini. Nah. Kemudian terhijab kenapa? Nah, coba lihat sebelah sana, nggak kelihatan karena ada penghalang. Tapi coba Bapak lihat rumah Bapak, pakai hati, pakai kolbu. Terlihat nggak rumahnya? Terlihat. Pejamkan mata, lihat pakai hati kita. Kelihatan nggak rumahnya? Kelihatan. Tempat Bapak, kamar Bapak kelihatan, rumahnya kelihatan, pintu depannya, tempat sholat kita kelihatan. Bisa kita lihat kolbu. Karena kolbu kita tidak terhijab. Ya. Itu kehebatan kolbu. Maka yang paling layak disebut dengan cahaya, sumber petunjuk itu adalah ruh kolbu. Dan itu makanya ruh itu berasal dari Allah, Maha Cahaya. Allahu nurus sama, nur ala nur, lapis, berlapis-lapis. Kan dalam ilmu spiritual Islam, cahaya yang paling luar mata kepala, kemudian cahaya paling dalam mata batin. Fuad namanya. Sodrun, kalau kita uraian ini ada 7 lapis, bahasa Quran, bahasa dalam Quran dan bahasa di kursi. Ya, ada sodrun, dada, sodrahulil Islam, itu tempat cahaya iman. Kemudian ada nanti masuk qalbun, fi qalbihi iman, di dalam kataballahu fi qalbihi iman, Allah meletakkan dalam hatinya qalbunya iman, cahaya Islam di sodrun, cahaya iman di qalbun. Baru nanti menyaksikan Tuhan, ya, menyaksikan nur jannah atau cahaya jannah, maka dzabal fuadu ma ra'a, cahaya fuad, cahaya mata hati.
Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Nabi Muhammad, kata Ibnu Abbas, ra'aitu Muhammadan rabbahu bi fuadihi marratain. Nabi Muhammad melihat zat Allah 2 kali. Satu di ufuk yang tinggi, satu di Sidratul Muntaha. Melihat Allah dengan fuadihi, dengan mata hatinya. Nah, itu hadis sahih. Jadi cahaya di atas cahaya dalamnya lagi ada lubun. Nah, sebelum lubun ada namanya syaghab, tempat cinta. Ada di dalam syaghab nanti ada lubun inti ruh, inti hati. Orang yang sampai kepada lubun cinta Allah, mabuk cinta, rindu, maka ciri orang yang sampai kepada lubun disebut ulul albab. Ciri ulul albab apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa ingat Allah berdiri, duduk, berbaring. Kok bisa ingat Allah? Karena sudah cinta, rindu, mabuk cinta namanya. Maka orang yang mabuk cinta itu, dia akan selalu mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ini ingat kamu. Gak bisa dia lagi lupa sama Allah. Karena sudah mendalam keimanannya, kecintaannya. Ini dalam ilmu spiritualisme ini dibahas. Jadi berlapis-lapis itu cahayanya. Maka Allah berikan perumpamaan tadi. Seperti lubang, ya, yang tak tembus cahaya, kemudian ada pelita di dalamnya besar, dilapis dengan kaca, berkilau-kilau dia. Dan walaupun tidak ada yang menyentuhnya, dia sudah hidup. Kan tadi dihidupi dengan minyak zaitun. Artinya, kalbu kita ini, keimanan kita ini, sebenarnya ruhani kita itu sudah dekat dengan Allah. Maka kita harus melihat ke dalam. Mengenali Allah itu lihat ke dalam. Ke kedalaman ruh, ke kedalaman hati. Sampai nanti kita ketemu dengan sumber cahaya. Allahu nur samawati wal ardh. Nah, kalau kita dalami begitu nanti maknanya. Jadi mengenali Allah itu ke dalam dia. Sampai nanti kita menyaksikan, merasakan, menyaksikan Allah dengan mata hati, merasakan Allah, kenyataan Allah. Ya. Sampai. Maka dalam diri kita ini kan, kita ini termasuk insan kamil. Insan kamil itu sempurna, miniatur alam semesta. Apa yang enggak ada dalam diri kita? Sifat binatang ada, sifat tumbuhan ada, tanah ada, unsur tanah, unsur udara ada, unsur api. Kalau marah kan merah gitu ya, muka kita, keluar apinya. Ya. Unsur apa yang ada? Unsur air banyak, unsur malaikat ada, unsur ketuhanan ada. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku, ruh sifatnya, ruh ciptaannya. Ya, jadi tiupkan, dan tiupan itu tidak pakai perantara malaikat. Maka manusia itu lebih dekat kepada Allah daripada malaikat sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Itu artinya manusia itu lebih dekat kepada Allah daripada malaikat sendiri. Maka manusia kalau dia suci bersih, dia bisa menempuh wilayah ketuhanan seperti Nabi SAW. Jibril tak bisa ikut. Kalau ikut dia kebakar. Menyentuh wilayah ketuhanan yang disebut dengan ulama dengan wilayah lahud. Ya. Dia tidak bisa masuk itu tanpa izin Allah. Yang diizinkan Nabi Muhammad. Sebab kalau dia masuk ke wilayah itu dia kebakar. Yang bisa masuk ruhani Nabi kita SAW. Itu menunjukkan manusia itu lebih sempurna, lebih dekat. Dan ayat itu berlaku bagi manusia, tidak bagi malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Itu untuk manusia. Bahwa kedekatan kita itu sebenarnya tidak berjarak, walau tak bersentuhan. Nah. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Bahasa ulama. Cuma bahasa itu. Nah, itulah pemahaman ayat ini. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu nar. Hampir saja zaitun itu dia bercahaya sendiri. Minyak zaitun itu bercahaya, berkilauan. Nah, itu sumber cahaya kan? Karena Allah yang menghidupkan. Jadi kalau kita masukkan ke dalam diri kita, zaitun itu seolah-olah nurani kita. Nurani itu dekat dengan Allah. Nurani itu adalah diri sebenarnya diri. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Di dalam ilmu Islam disebut dengan ruh qudsi oleh ulama spiritual. Kadang disebut nurani. Kalau orang Jawa menyebutnya diri sejati. Diri sebenarnya diri. Ya. Itu dia nurani itu. Dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takwilkan dengan ke dalam. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Wallahu li nurihi may yasha. Dan Allah beri petunjuk ke dalam itu, ke dalam cahaya itu, dia bimbing
bagi orang yang dikehendakinya. Wa yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah membuat amsal, pemisalan bagi manusia. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi maka perumpamaannya itu nanti ditakwilkan, ada dua takwil Abbas. Salah satunya itu yang disebut dengan cahaya yang dia kalti walaupun tidak dapat petunjuk, dia sudah memberi petunjuk. Itu adalah hati Nabi Muhammad, itu adalah nur Muhammad. Hati Nabi Muhammad pun sudah memahami ketuhanan itu, Pak. Sebenarnya yang dalamannya. Ya, jadi datang Jibril itu sebenarnya untuk membangkitkan kembali yang di dalam itu, mengajari untuk mengenal yang di dalam. Maka kata ulama-ulama spiritual, Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah ada Quran dalam dirinya. Jadi Jibril datang untuk sudah hafal dalam diri. Jibril datang untuk apa? Untuk membongkar kembali, membuka. Makanya kadang-kadang Nabi itu dibacanya Quran lebih cepat dari Jibril. Lebih dulu dia tahu bacanya daripada Jibril. Sehingga turun ayat, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah." Muhammad, jangan dahului kami bacanya. Tunggu Jibril bacain dulu Quran itu, baru kau ikut baca. Kadang-kadang Nabi dulu dia baca dulu Quran itu, padahal Jibril belum bacakan. Lebih dulu, sudah ada dalam kolbunya. Quran itu sudah hafal dia. Itu tapi sifatnya ruhaniyah, ya. Maka dalam ilmu spiritual Islam disebut bahwa sesungguhnya yang pertama kali nanti diciptakan Allah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah, dari situlah nanti sumbernya diciptakan Lauh Mahfuz, baru pena. Jadi yang menciptakan menuliskan Al-Quran di Lauh Mahfuz itu ya awalnya dari Nur Muhammad itu sendiri. Ya, makanya Nur Muhammad itu mengetahui dia isi Quran itu, Lauh Mahfuz itu. Hanya tinggal membongkarnya saja, ya, mengulanginya. Seperti anak-anak yang sudah hafal, tetapi dia hafalannya masih nggak tahu dia sudah hafal. Begitu dibukakan, diingatkan lagi, teringat dia hafalannya. Seolah-olah seperti itulah ya perumpamaannya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dalam hal ini Al-Ghazali menyebut cahaya itu bagi orang awam itu adalah cahaya indera, mata penerangan. Bagi orang khusus cahaya itu adalah lebih kepada ruh yang bisa melihat, berpikir, yang mendapatkan cahaya. Dan bagi orang yang lebih khusus cahaya itu ada lagi maknanya, itu sumber cahaya itulah ma'rifat, itu yang dari Allah Subhanahu wa taala langsung, ya. Kelemahan cahaya mata, indera mata ini banyak, tak bisa melihat dirinya sendiri. Coba lihat mata kita, bisa nggak mata melihat dirinya? Coba matanya melihat matanya sendiri, bisa nggak? Melihat dirinya sendiri aja nggak, coba. Tak bisa melihat terlalu jauh, kalau jauh kali nggak bisa lihat dia. Terlalu dekat tak bisa, di balik hijab tak bisa, ya. Hanya bisa lihat permukaan, dalaman nggak bisa. Ini dalam mos ini apa? Mata nggak bisa lihat, dia hanya bisa luarnya aja. Yang bisa lihat dalamnya siapa? Yang bisa lihat dalamnya akal. Oh, yang buat mos ini, yang buat mos ini aku. Ini kalau mati lampunya rusaknya di sini ini, katanya, tahu dia dalam isinya. Jadi akal orang yang buat mos ini tahu dia isi dalamnya, Pak. Tapi mata nggak bisa melihat, dia hanya bisa lihat luar. Ini kelemahan mata. Maka ilmu zahir itu lemah, disebut dengan alam rendah. Ya, ilmu zahir itu ilmu alam rendah. Ilmu sifat itu alam tinggi namanya. Hanya yang menjangkau yang dilihatnya saja, ya. Kalau tak terlihatnya tak terjangkaunya. Tak bisa melihat yang tak terhingga. Kalau melihat yang tak terhingga tak bisa. Coba lihat langit. Kalau kita lihat langit sana, yang sana aja kelihatan kan, pakai mata. Benar? Coba Bapak pejamkan mata, lihat langit pakai mata hati, pakai hati. Wah, ini terlihat semua langit itu kan? Itu lihat, meliputi itu. Atas bawah bisa kita lihat pakai hati kita. Kita lihat pakai hati kita. Itu lihat semua. Nah, itu kelebihan hati. Ya, kelebihan roh. Dia bisa melihat segalanya. Maka kata bahasa Tuhan dalam hadis qudsi, tidak ada yang bisa meliputi diriku kecuali hati hambaku yang beriman. Kenapa? Hati kita ini sebenarnya gak kebatas, meliputi seperti zatnya. Allahu nurus samawati wal ardi wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segalanya. Dia liput. Allah itu meliputi segalanya, maka dia mengetahui segalanya. Dan yang bisa
meliputi dirinya, hati. Hati bisa melihat Allah, dimanapun Allah Ta'ala bisa dia lihat. Kalau dia tidak ketutup. Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, dia melihat Allah. Yang bisa melakukan itu hanya hati, mata hati. Maka dia adalah cahaya. Dia menunjuki. Dan cahaya yang paling tinggi untuk membimbing kalbu itu namanya Al-Quran. Maka Al-Quran itu disebut dengan nur. Nah, itulah sebabnya Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengatakan Quran. Wa anzalnal Quran. Bahasa lainnya Quran itu adalah nama dari Quran, nama lainnya adalah nur, cahaya. Innallaha khalaqa khalqa fi dzulumatin summa afada alaihim min nurihi. Ya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluknya dalam kegelapan kemudian dipahkan secercah cahayanya dari mereka. Al-Quran menyebut fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan nur. Nur itu Quran. Nur yang dia turunkan. Ya, nur yang kami turunkan kata Allah. Nur yang di situ adalah Quran. Jadi Al-Quran itu pun disebut dengan cahaya petunjuk. Itu cahaya yang paling agung. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi peringkat cahaya itu indera mata, kemudian akal. Ya. Akal juga bisa menerangi cahaya. Dan alam kita ini ada alam nyata, alam gaib, alam syahadah kita fungsikan indera mata, tapi alam gaib, alam malakut, rohani itu petunjuknya Quran. Maka kita fungsikan Quran memberi petunjuk, membongkar rahasia alam gaib, terus nanti didetailkan mana yang belum dijelaskan, didetailkan oleh sunnah atau hadis Nabi, baru didetailkan nanti pengalaman spiritual ulama-ulama besar. Kalau ada yang belum, maka nanti pengalaman spiritual ulama besar itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ilmu kenabian. Karena ilmu kenabian itu di atas daripada ilmu kewalian. Ilmu kewalian itu hanya merinci yang belum disentuh, tidak bisa merubah, mengalahkan, begitu bahasanya ya. Nah, ibarat gini, dulu masa Nabi Al-Quran itu tidak ada huruf barisnya, ya, dia hanya gundul saja. Itu nggak boleh dirubah, gundul saja. Boleh ditambah, boleh tambah titik baris. Tapi titik baris itu untuk memperjelas bacaannya, bukan merubah bacaan. Jadi memperjelas, memudahkan membacanya. Jadi titik baris itu berasal dari wali-wali Allah itu. Titik baris Quran itu. Itu tidak dari Nabi, tidak dari sahabat. Titik baris itu petunjuk yang Allah berikan kepada wali-walinya, kekasihnya. Dari kalangan tabi'in. Muncullah dia. Untuk apa? Memudahkan membaca wahyu, baca Quran. Nah, jadi dia sifatnya memerinci, memudahkan kita memahami Quran, membaca Quran. Bukan merusak. Kalau merusak bertentangan, nah itu bukan wali. Paham ya? Bukan ilmu kewalian. Begitu juga nanti ilmu spiritual itu, seperti itu dia. Dan sumber cahaya yang maha cahaya tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi indera mata, kalbu, di kalbu ada rasa kita itu termasuk sumber ilmu, sumber cahaya. Ya, termasuk cahaya. Kemudian ada mata hati, yang disitulah nanti Nabi Muhammad kita mengenal Allah, mengenal dan seterusnya, dan barulah kita mengenal nur ala nur, nur jatnya. Maka bahasa Nabi ketika Mi'raj, ketika ditanya Abu Dzar, ya Rasulullah, ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Nur, annahu nur. Riwayat sahih satu mengatakan, aku melihat nur. Allah itu dihijab cahaya jatnya. Jadi di alam cahaya itu adalah alam yang paling mulia. Alam cahaya itu alam paling mulia, alam tinggi. Sedangkan bumi ini alam nyata, ini alam rendah namanya. Nah, ini disebut alam syahadah. Alam cahaya itu alam paling mulia. Maka ruh kita nanti akan kembali ke alam cahaya. Karena ruh kita berasal dari cahaya. Dan ruh yang bersih itu akan dikembalikan ke alam cahaya. Nah, itulah yang disebut nanti yang paling tinggi wilayah ketuhanan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penjelasan Al-Ghazali ya. Ada penjelasan yang lebih dalam lagi tapi kita tidak jelasin, kita ringkas saja. Ya, kalau di alam syahadah ini sumber cahaya itu matahari, bulan, bintang, itu termasuk, itu perumpamaan. Jadi yang ada di bumi ini kata Al-Ghazali itu perumpamaan yang ada di alam akhirat. Ya, kalau di alam akhirat itu, di alam ruh, sumber cahaya itu Allah Ta'ala. Nanti kemudian diturunkan, perintahkan pena untuk menuliskan Lauh Mahfuz.
Maka dulu mahfuz itulah nanti ada kalam firman Allah, menuliskan kalam Allah. Nah, kalam Allah itulah menjadi petunjuk bagi semesta, ya. Ada manusia ini memahami istilah kata al-Ghazali begini, manusia ini ada terpecah belah memahami masalah-masalah yang gaib dan nyata ini. Ada yang mengaku yang nyata saja, ini golongan hawiyah, hasawiyah beliau membahasakan. Ada yang mengakui yang batin saja, ini golongan batiniah, tak mengakui yang nyata. Ada yang mengakui keduanya, inilah golongan kamilah, orang sempurna. Jadi ada yang hasyawiyah itu dia hanya lihat yang jahir saja, batinnya nggak peduli, dia nggak diakuinya. Ini sebenarnya salah. Makanya Imam Ali mengatakan sebenarnya Quran itu punya makna berlapis-lapis. Ya. Nabi juga mengatakan demikian dalam riwayat. Makna Quran itu ada jahir ada batinnya. Tapi orang hasyawiyah tidak menerima makna batin dari Quran. Bagi mereka jahir semua, nyata semua. Ini yang membuat kadang-kadang kita repot. Jadi makanya ketika disebut Allah cahaya langit dan bumi, kan repot kita kalau seperti tadi disebut Allah cahaya seperti ini. Bukan maksudnya seperti itu ya, tapi dia sebenarnya sumber petunjuk, sumber penerang, sumber pemberitahu, sumber yang membuat kita bisa menyerap, mengenali. Maka bertuhan itu kita harus punya kesadaran. Nggak boleh nggak sadar. Puncak dari spiritual sadar kita. Sadar kita diri kita. Sadar kita. Di balik diri kita itu ada Allah yang menggerakkan. Dan nanti kita ada sampai pada maqam kita merasa tidak ada diri kita, kita sadar yang ada hanya Allah saja. Itulah yang disebut dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Nah, itu orang yang sudah sampai kepada pengetahuan atau cahaya yang paling sempurna. Baik, sekira itu saja penjelasannya, ringkasnya makna dari ayat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas, dipersilakan.